Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Ustaz, belum bisa menyajikan video yang maksimal seperti KP-KP sebelumnya karena banyak kondisi yang tidak memungkinkan. Jadi ini saya di sini akan menjelaskan tentang media pembelajaran, di mana media pembelajaran itu diartikan sebagai segala sesuatu yang digunakan oleh seorang guru dalam menyampaikan pesan kepada peserta didik. Artinya, dengan digunakannya media pembelajaran ini, maka peserta didik akan mudah untuk diberikan stimulus, sehingga mereka bisa lebih memberikan perhatian dalam proses pembelajaran, kemudian bisa lebih mengena dan terdorong dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, dalam media pembelajaran ini ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan. Di antaranya adalah fungsi media pembelajaran itu, kemudian ada jenis media pembelajaran, kemudian ada media pembelajaran online, dan yang terakhir adalah cara-cara dalam pemilihan media pembelajaran. Yang pertama adalah fungsi, di mana media pembelajaran ini berfungsi sebagai sumber belajar. Kemudian, dengan media pembelajaran ini, maka peserta didik akan tertambahkan perbendaharaan kata yang itu benar-benar difahami oleh peserta didik. Berikutnya, fungsi yang lain adalah manipulatif, artinya dengan media pembelajaran ini peserta didik dapat menjangkau wilayah yang sangat luas tanpa ada batas tempat dan waktu. Berikutnya, memberikan pengaruh pada aspek psikologis peserta didik dengan digunakannya media pembelajaran. Artinya, dengan media pembelajaran ini, maka peserta didik dapat lebih memberikan perhatian, kemudian secara emosionalnya baik, kemudian dari aspek kognitifnya juga bagus, dalam berimajinasinya, kemudian motivasinya pun juga bisa berkembang. Kemudian fungsi yang terakhir adalah mengatasi keterbatasan pengalaman. Jadi dengan digunakannya media pembelajaran, pengalaman-pengalaman yang belum dialami oleh peserta didik itu bisa dirasakan atau dialami dengan adanya media pembelajaran. Kemudian jenisnya ada audio, yang dimana media pembelajaran audio ini lebih pada pendengaran. Artinya peserta didik hanya menggunakan indera pendengarannya saja. Kemudian media visual ini lebih pada penggunaan indera penglihatan. Artinya peserta didik misalkan melihat sebuah poster, gambar, yang intinya hanya bisa dijangkau oleh indera penglihatan. Kemudian audiovisual ini kolaborasi antara indera pendengaran dan juga indera penglihatan yang terlibat dalam penggunaan media audiovisual. Selanjutnya adalah media pembelajaran online, di mana ada 3 poin. Yang pertama adalah ada media pembelajaran yang di situ prosesnya masih tatap muka, tetapi ada dukungan dari website yang di dalamnya bisa berisi sumber, kemudian bisa diisi materi, dan seterusnya. Berikutnya materi pembelajaran. Kemudian ada yang model pembelajaran online ini, media pembelajaran online ini modelnya adalah tatap muka, tetapi ada sebagian yang online. Misalkan penggunaan internet itu berarti berbasis online, tetapi peserta didik dan proses pembelajarannya masih tatap muka. Kemudian yang ketiga adalah antara proses pembelajarannya, kemudian posisi guru dan muridnya ini sama-sama
menggunakan jaringan atau sama-sama dalam keadaan online gitu. Misalkan Zoom, kemudian Google Meeting, dan seterusnya. Nah, langkah-langkah dalam pemilihan media pembelajaran, yang pertama dilakukan analisis terlebih dahulu terhadap KD yang akan dicapai. Juga melihat dari indikator pencapaian kompetensi yang dibuat. Berikutnya, melihat dari kondisi atau materi pembelajarannya, apakah itu sulit atau tidak atau sebagainya. Intinya, materi pembelajaran itu bisa menentukan dipilihnya media pembelajaran apa. Kemudian, yang ketiga adalah karakteristik dari siswa dan media pembelajaran itu sendiri. Kira-kira karakteristik siswa ini nanti sesuai tidak dengan karakteristik media pembelajaran yang digunakan. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.